Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Nah, video ini saya akan melanjutkan dari video yang sebelumnya, yaitu tentang menggunakan leaflet JS dalam membuat suatu maps ya, ataupun mapping ataupun peta. Ya, yang sudah kita kerjakan terakhir di video sebelumnya adalah bagaimana menampilkan ini ya, petanya ke dalam website kita menggunakan leaflet JS. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita mau membuat sebuah marker nanti di dalam website kita ini gitu ya. Jadi di website resminya kan juga sudah disediakan. Ini saya buka dulu halaman depannya ya. Nah, kan di bagian tutorials, lalu pada bagian leaflet quick start guide sudah dibahas bagaimana membuat petanya. Nah, selanjutnya bagaimana kita ingin membuat marker ataupun penanda di dalam sebuah website yang seperti ini ya, penandanya ya. Dan nanti bisa juga penanda ini kita ganti-ganti ikonnya, tapi nanti kita akan bahas di video yang lainnya. Nah, bagaimana membuat marker di dalam leaflet JS ya, di dalam mapnya. Nah, caranya tinggal gampang saja, tinggal gunakan perintah ini aja nih. Nah, ini kan perintah untuk membuat marker. Nah, yang di dalam kurung siku ini adalah titik koordinat yang akan digunakan sebagai markernya. Nah, nanti saya akan gunakan titik koordinatnya yang di Jakarta gitu ya. Nah, ini nanti saya akan samakan. Nah, ini tinggal saya copy saja. Ini saya copy. Di sini sumnya sudah saya start untuk Apache-nya ya. Nah, editornya saya buka lagi. Nah, di sini saya tuliskan di bawahnya ini aja. Saya pastekan aja, saya paste perintah yang tadi. Paste. Nah, ini dia. Saya perdekat lagi sedikit ya. Nah, seperti ini. Nah, koordinat latitude longitude-nya sesuaikan dengan yang ada di set view ini aja gitu ya. Misalnya ini aja yang saya ambil, saya contohkan ya. Saya copy, lalu saya paste di sini. Nah, ini sudah. Saya refresh nih. Saya jalankan localhost beta, saya refresh. Nah, ini sudah muncul nih markernya di lokasi sesuai latitude longitude yang kita buat gitu ya. Nah, ini dia. Ya. Nah, markernya sudah ada nih gitu. Jadi simple sekali untuk membuat markernya. Tinggal buat perintah copy dari dokumentasinya tadi, lalu gantikan koordinatnya ini sesuai dengan koordinat latitude longitude yang kita inginkan ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat pop up-nya juga gitu ya. Di sini misalnya kita mau buat pop up, ketika nanti diklik ataupun markernya muncul, ada sebuah pop up seperti ini ya kan, untuk membuat sebuah pop up. Nah, pop up ini bisa nanti kita gunakan dengan perintah seperti ini ya kan, ataupun bisa yang seperti ini secara panjang, ataupun di tengah-tengahnya ini kita panggil. Yang ini saya ambil ya kan, karena kan markernya sudah saya buat ini kan, nanti yang ini ya kan, ataupun bisa dengan perintah yang ini. Kita coba aja yang ini ya. Saya copy ya, saya copy. Nah, misalnya seperti ini. Udah, kita coba dulu ya. Refresh. Nah, ini kan langsung ada ya. Nah, berarti kan dia di dalam variabel marker yang kita buat tadi, yang ini, yang sudah berisikan latitude longitude Jakarta. Saya buat juga pop up-nya, apa yang mau ditampilkan. Misalnya ini hello world, I'm pop up. Di dalamnya ini bisa berisikan tag-tag HTML ya, membuat huruf tebal hello world-nya. Kan ini huruf tebal ya. Lalu saya buat BR ya kan, biar dia ke bawah, biar nggak ngelanjut. I'm a pop up. Terserah kalian mau buat apa nanti di sini ya kan. Ya, teksnya misalnya ini apa ya, kita buat namanya ya, pop up-nya ya. Misalnya sini kebon sirih atau ini Pinang Bistro, misalnya itu aja kita buat kalimatnya ya. Pinang Bistro ya kan, ini gak usah ada, boleh aja sih. Nah, seperti ini. Kita refresh, sudah saya save. Nah, ini dia kan. Nah, misalnya kita mau buat marker baru lagi, bagaimana ya? Gampang, kita buat variable baru lagi aja, var. Misalnya saya buka dulu Google Maps-nya ya, biar saya tahu titik longitude, latitude longitude-nya ya. Misalnya seperti ini. Saya buka dulu Google Maps-nya. Misalnya kita arahkan ke Jakarta. Oke, nah seperti ini ya.
Misal kita mau arahkan ke bagian Jakarta Barat misalnya, ya, ataupun yang nggak jauh-jauh dari Jakarta Pusat lah ya. Nah, misal dari Monumen Nasional yang dekat itu apa? Mana? Nah, ini Monas ya. Nah, yang terdekat misalnya nih, boleh nih masjid. Saya ambil aja titik lokasinya. Ini di mana? Nah, ini misalnya. Ini saya ambil ya, copy. Ya kan? Lalu saya buat di sini masjid misalnya. Udah. Lalu L titik marker ya. Lalu buka kurung siku. Silakan di paste latitude longitude yang kita dapat dari Google Maps, lalu add to my map di peta kita. Jadi artinya tambahkan ke peta kita gitu ya. Nah, ini saya refresh di website saya ini. Nah, ini kan sudah ada. Karena nanti ini saya zoom out ya, jauh. Ini karena ada pop-up-nya, ini sudah muncul nih 2 titik. Ya kan? Nah, ini sudah muncul nih. Ini kan ada masjid gitu. Mau ditambah nanti pop-up-nya boleh-boleh saja gitu. Ya kan? Nah, misalnya saya tambah lagi pop-up-nya, berarti nama variable markernya tadi titik pop-up. Disesuaikan dengan namanya nanti ya kan, terserah kalian gitu. Oke, nah misalnya seperti ini. Oke, nah ini udah muncul. Jadi kalau mau buat marker banyak ya buat seperti ini lagi aja gitu ya. Pasti muncul nanti open pop-up. Nah sudah, nanti mau klik kita refresh ulang ya pasti jalan nih. Nah kedua-duanya muncul, nanti salah satu saja yang mau titik pertama atau titik kedua yang mau ditampilkan gitu ya. Nah jadi kalau mau banyak marker, sesuaikan lagi variabel yang mau ingin digunakan ya. Nah seperti itu. Lalu selanjutnya adalah kita akan coba gunakan beberapa event sederhana ya kan. Jadi nanti misalnya ketika nanti peta ini saya klik, akan ada event apa gitu. Misalnya ketika saya klik di salah satu wilayah, saya klik, nanti saya akan tahu latitude longitude-nya berapa gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Tinggal lihat dokumentasi websitenya tadi. Nah, di sini event kliknya. Nah, dengan perintah ini saja. Jadi dibuat sebuah function dengan nama onMapClick ya. Dengan parameter ya kan, exception parameternya. Lalu saya tampilkan alert. Lalu saya gabungkan dengan kalimat biasa dan beserta parameter E tadi titik lat long. Jadi nanti dia akan tampilkan latitude, longitude dari lokasi yang kita klik di peta nantinya dalam bentuk alert JavaScript ya. Itu functionnya. Lalu dipanggilkan nanti dengan perintah seperti ini, dipanggil fungsinya. Jika variable myMap mengalami event click, lalu panggil function dengan nama onMapClick gitu ya. Nah, ini saya copy aja biar cepat ya kan. Saya copy, saya paste di mana? Di bawah ini aja langsung gitu ya. Ini saya save, lalu kita lihat hasilnya. Mana tadi peta saya? Nah, ini. Nah, ini saya klik aja. Misalnya nih di sini, Cempaka Baru misal ya. Nah, masih loading masih. Nah, misalnya seperti ini. Saya klik. Nah, kita bisa tahu. You click the map dengan latitude longitude ini. Ya kan? Jadi kita tahu oh, lokasi ini berada di sini latitude longitude-nya. Sama seperti tadi yang Google Maps ini ya. Kalau saya klik gini kan, saya klik kanan nih. Ini dia eventnya klik kanan. Kalau kita klik aja gitu, maka dia munculkan semua sub-sub menunya, lalu tampilkan ini. Ketika diklik, kita dapat kopiannya gitu ya. Nah, itu nanti bisa dikembangkan sih, tapi dasarnya seperti itu, sama saja kan, eventnya hanya beda klik kanan dengan klik kiri gitu ya kan. Nah, itu dia. Ini udah muncul nih. Kita udah bisa tahu dengan setiap kita klik satu daerah, kita sudah tahu latitude longitude-nya. Nah, langkah lebih baiknya kan kita bisa munculkan juga markernya di mana kita klik gitu ya, muncul marker baru ketika kita klik ya kan, maunya seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Ya tinggal kita perbaiki aja ini. Isi dari fungsinya ini nggak akan kita pakai lagi. Misalnya ya, ini saya hapus, dah. Lalu saya panggil
perintah untuk membuat marker tadi. Misalnya saya buat var tanda, ya kan, L titik marker, ya. Lalu di sini lokasinya kita ambil dari mana? Dari E titik lat long tadi, lat LNG titik latitude-nya, ya. Kita ambil latitude-nya, koma E titik lat long titik LNG, ya. Baru di sini tutupnya ini, bentar ya. Oke, udah pas. Ini kita buat titik add to my map. Nah, ini sudah, ya. Perintahkan sama ya dengan yang di atas ini, L titik marker E latitude. Nah, oke, kita coba ya. Refresh. Saya klik di sembarangan. Nah, sudah muncul nih. Tapi tadi latitude longitude-nya nggak muncul lagi dalam bentuk alert ya. Tapi sudah kita translate, kita pindahkan ke sebuah marker, ya, ke dalam marker supaya nanti muncul di mana kita klik muncul tandanya gitu ya. Nah, ini sudah muncul nih. Mau di mana aja kita klik ini pasti sudah muncul. Ya kan? Tapi maunya tetap muncul lagi latitude longitude-nya ya. Nah, di sini saya rencanakan tampil latitude longitude-nya dalam sebuah text box. Ya kan, di text box form kita. Misalnya saya buat form nanti sederhana di sampingnya ini gitu ya. Misal saya ambil aja dari Get Bootstrap ininya. Untuk desainnya saya gunakan Get Bootstrap. Saya buka dulu, lalu saya buka seperti ini. Nah, saya ambil library-nya dulu ya. Ini kalau kita lihat sudah oke, sudah ada sih, tinggal kita buat ininya saja, formnya saja ya. Nah, di sini saya buat sebuah kontainer biar rapi ya. Nah, seperti ini, lalu dibuatnya saya buat sebuah div row, lalu div call md berapa kita buat ya, 8 lah ya, cukup untuk petanya ukuran 8. Lalu div call md sisanya 4. Nah, petanya saya pindahkan ke sini. Misalnya saya buat seperti itu ya. Misalnya di sini saya buat H3 peta dengan leaflet JS ya. Kalau kita lihat kan ini sudah mulai lumayan rapi lah ya, gitu ya. Lalu di sini kita pakai kelas text center. Oke, sudah biar di tengah. Lalu saya ambil dokumentasi untuk membuat form di dalam Bootstrap. Nah, kita cari dulu perintah form. Nah, ini sudah ada forms, form control. Nah, kita ambil contohnya ini nih. Saya ambil, nanti saya akan pilih mana yang mau saya gunakan. Ini saya hapus saja ya kan. Lalu di sini kita buat latitude. Ya. Ini inputnya tipenya teks. Nah, ini ID-nya saya buat lat gitu ya. Placeholder-nya saya hapus. Nah, ini kita lihat sebentar ya. Oke. Ya. Ini saya tambah lagi di bawahnya. Ini untuk longitude-nya. Misalnya seperti ini ya. Ini LNG, misalnya saya buat ID-nya. Nah, ini kan muncul. Nah, saya refresh, nah kan muncul seperti ini nih. Ya kan, width-nya ini kita atur berapa kemarin? Kita buat 100% aja ya, biar full ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, nanti ketika diklik, muncul marker juga di peta, muncul juga latitude longitude-nya sesuai dengan textbox yang ada, gitu ya kan. Nah, caranya bagaimana? Tinggal mengakalin aja sih sebenarnya gitu ya. Nah, di sini kan ID-nya lat dan LNG. Tinggal kita tambahkan nanti di sini eventnya, gitu ya kan. Maka di sini saya buat aja
Saya buatkan perintah, kita pakai jQuery bisa kali ya. Oke, nama ID-nya tadi latitude titik value berasal dari titik lat lng ya kan, titik latitude. Kita coba ya, latitude-nya dulu kita ambil, refresh. Oh, nggak muncul, apa masalahnya? Sebentar, kita cek dulu lagi. Oke. Dolarnya ini nggak dikenali karena nggak jQuery ya. Oke, kalau kita buat gini, dokumen, ya kan, dokumen titik get element by ID, ID-nya apa? ID-nya lat titik value. Bisa nggak gini ya? Kita coba aja ya. Ini saya ambil, kita gunakan JavaScript. Oke, nah kita lihat di sini textbox. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, itu ya. Nah, ini kan udah masuk latitude-nya, tinggal menambahkan longitude-nya lagi. Berarti di sini dokumen, ya kan, titik get element by ID. Ini ya. Lalu ini elemennya lng. Ini kan ID-nya ya, ID yang di textbox ini tadi ya, latitude sama longitude ya. Nah, lalu ini titik value sama dengan yang ini, itu ya. Saya save. Oke, lalu saya refresh. Nah, ini sudah dapat nih. Nah, itu dia ya. Nah, kayu putih misalnya, saya klik nih daerah sini, saya klik. Nah, muncul latitude longitude-nya dalam textbox. Nah, itulah yang bisa saya berikan di tutorial kali ini dalam menggunakan marker dan membaca event klik ya di dalam sebuah map. Nah, nanti boleh kalian coba sesuai dengan video yang saya buat ini, dan jangan lupa di share, di komen jika ada yang mau ditanyakan. Kalau suka silahkan klik tombol like, kalau nggak suka ya boleh silahkan klik tombol dislike, dan jangan lupa juga di subscribe channel YouTube Indo Programmer ya. Jadi untuk membantu saya untuk mengembangkan tips ataupun trik ataupun pemrograman ataupun tutorial ya kan di bidang website ataupun yang lainnya gitu ya. Jadi itu saja yang bisa saya berikan di video kali ini. Silahkan dicoba. Saya ucapkan banyak terima kasih.